what's up guys, selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, pasukan Xiaoyan bertarung melawan pasukan Taisu, di mana ketika Suekun menyerang, semua orang ditelan masuk ke dalam mulutnya, lalu dimuntahkan kembali. Selanjutnya, sosok sang ratu menatap Jushi untuk juga ikut berpartisipasi dalam penyerangan. Sampai akhirnya, Jushi pun ikut bergabung. Setelah lebih dari 1 kolam dupa, pasukan Taisu mengalami krisis kematian, yang mana ini membuat Juya sangat khawatir. Dan scene pun berganti. Namun Xiaoyan tampaknya mengabaikan raungannya dan mengamankan pedang cahaya itu ke dalam cincin penyimpanannya dengan wajah yang datar. Setelah itu, Xiaoyan pun menatap Juya yang sedang marah karena senjata jarak jauhnya bisa diambil tanpa alasan yang jelas. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk hadiahnya, ucap Xiaoyan sambil tersenyum ke arah Juya. Mendengar bacotan Xiaoyan ini, Juya pun lebih marah. Tentu saja, siapa yang tidak marah ketika barangnya diambil oleh orang lain, dan apalagi yang mengambilnya adalah orang seperti Xiaoyan. Cepatlah kembalikan pedang itu kepadaku. Jika kamu memiliki kemampuan, mari kita bertarung secara langsung. Jangan bermain-main dengan trik jahatmu, ucap Juya dengan marah. Saat ini, Juya tampaknya sangat marah kepada Xiaoyan. Yang jelas-jelas, ia menganggap pedang penembus kekosongan itu adalah harta yang sangat berharga. Sebenarnya, dia masih memiliki banyak trik untuk mengandalkan pedang kemusnahan kekosongan itu. Namun pada saat ini, pedang itu diambil oleh Xiaoyan, yang membuat Juya sedikit kebingungan. Memakai trik jahat? Aku tidak senang jika kamu berbicara seperti itu. Jangan berpikir bahwa jika kamu memberikan pedangmu, aku akan memukulmu dengan ringan. Bahkan, jika kamu dalam kondisi yang baik sekalipun, kamu harus dipukuli dan dibunuh jika kamu membutuhkannya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan senyum di wajahnya. Akan tetapi, niat membunuh yang sangat tajam melonjak dari kedua matanya. Dalam hal ini, Juya adalah salah satu komandan dari sekian banyaknya pasukan Taisu yang datang ke dunia Xuanyin. Dan tindakan Xiaoyan yang barusan adalah yang disebut pencuri pertama kali menangkap barang seorang raja. Di mana pada saat ini Juya sudah mengirim dirinya sendiri ke hadapan Xiaoyan, yang mana tentu saja Xiaoyan tidak akan membiarkan hal baik seperti ini begitu saja. Akan tetapi, pertarungan pun tidak bisa ditunda terlalu lama, karena setelah Juya bisa disingkirkan oleh Xiaoyan, 6 dewa Taisu yang tersisa juga harus dihilangkan untuk memastikan kemenangan dalam perperangan ini. Sehingga begitu Xiaoyan yang selesai berbicara, dia tidak terus berbicara omong kosong dengan Juya. Dia segera mengalirkan api yang agung ke dalam penguasa baratnya. Hingga saat ini, seluruh penguasa baratnya menjadi sangat panas dan juga bersinar dengan beberapa warna, yang mana warna api ini berasal dari ketiga inti api Xiaoyan. Lalu, tanpa banyak bacot, Xiaoyan pun mengangkat tangannya ke atas, yang kemudian dia menebaskan penguasa baratnya ke arah Juya. Tebasan penguasa api dan guntur, ucap Xiaoyan sambil berteriak. Pada saat satu bayangan melesat ke depan, gelombangan api langsung naik ke langit. Dan saat ini, seluruh langit menunjukkan gelombang api yang menjulang ke atas. Nyala api yang agung ini dibungkus dengan guntur kekosongan, dan kemudian menyebar ke arah Juya yang sangat dekat dengan Xiaoyan. Jadi, saat ini sudah terlambat bagi Juya untuk menghindari serangan mematikan itu. Di sisi lain, Xiaoyan pun menatap lautan api yang dia tembakkan, yang kemudian dia tiba-tiba mengangkat lagi penguasa baratnya. Namun saat ini, ia menambahkannya ke arah belakang. Dalam sekejap, terdengarlah suara tabrakan yang tampaknya kenapa Xiaoyan menabas ke belakang adalah karena dia merasakan ada yang akan menyerang secara diam-diam. Sosok yang menyerang ini bukanlah sosok Juya. Orang itu memegang pedang raksasa yang sepertinya ukurannya hampir sama dengan penguasa barat Xiaoyan. Selain itu, dia mempunyai tubuh kekar dan juga dia seorang lelaki. Serangan menyelinap. Ini adalah trik yang curang, ucap Xiaoyan sambil melirik ke belakang dengan matanya yang tajam.
Kau hanyalah sampah yang terlahir di dunia tingkat rendah. Jika tidak kaya sumber daya, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk melawan dunia Taisu? Ucap pria kekar itu. Suara rendah pria itu datang dari balik topengnya, dan di depan dadanya terdapat 2 kristal merah yang merupakan tempat penyimpanan bagi energi keabadiannya. Meskipun ada celah antara kekuatannya dengan Juya, tetapi ketika melihat seluruh medan perang, ada sangat sedikit orang dengan 2 kristal merah di dada mereka. Orang Taisu dengan 2 kristal merah ini jelas sudah berada di atas orang-orang Taisu yang lainnya dalam hal kekuatan tempur. Jadi tampaknya orang ini adalah salah satu petinggi dari dunia Taisu. Di sini, Xion sudah merasakan kekuatan dari praktisi Taisu dengan 2 kristal merah ketika dia bertarung melawan Xing Hui sebelumnya. Pada saat ini, pria kekar itu memegang pedang raksasa dan ada aliran kekuatan keabadian yang mengalir ke dalam pedang raksasa itu dari kristal merahnya. Hanya saja, dengan berkah dari kekuatan keabadian ini, dia dapat meledakkan kekuatan yang sangat kuat. Hei, lihat, kita punya armor yang sama, ucap Xion sambil memperhatikan pria itu dengan wajah yang tenang. Ketika pria itu mendengar kata-kata Xion, dia tiba-tiba membeku, yang mana pada saat ini, mata Xion langsung menyipit, karena kekuatan pria itu tiba-tiba meningkat. Namun, dia terpental ke belakang untuk melarikan diri. Tapi sebelum Xiaoyan bisa mengejarnya, ada angin dingin yang datang dari belakangnya. Sehingga Xiaoyan yang baru saja akan mengangkat penguasa baratnya, dia berbalik dan mengangkat penguasa baratnya untuk memblokir serangan itu. Ternyata ada pedang panjang yang dibungkus dengan cahaya dingin yang bertabrakan dengan penguasa barat Xiaoyan. Yang mana saking kuatnya serangan dari pedang itu membuat penguasa barat Xiaoyan terpental dan terlepas dari tangannya. Telapak tangan Xiaoyan pun akhirnya terkoyak. Akan tetapi, cedera semacam ini akan bisa disembuhkan hanya dalam beberapa napas saja. Lagi pula, dengan tubuh abadi dari Avatar Yuansen yang sudah mencapai tubuh abadi bintang 3, Xiaoyan bagaikan pilar besi yang sangat kokoh dalam menghadapi kekuatan fisik apapun. Di mana akan mustahil untuk benar-benar merobek plat besi itu tanpa kekuatan yang mutlak. Namun, Xiaoyan yang sosoknya menembak ke belakang, dia tidak kehilangan pusat gravitasinya karena sayap dewa di belakangnya yang langsung mengembun, di mana itu memungkinkan Xiaoyan untuk mengendalikan tubuhnya secara stabil. Setelah itu, ketika melihat berkas pedang panjang yang dihasilkan oleh serangan dari pedang cahaya dingin itu, di mana serangan ini masih berbekas pada armor dewa palsu Xiaoyan, Xiaoyan pun berasumsi bahwa serangan ini dilancarkan oleh Juya. Dan benar saja, yang melakukan serangan itu adalah Juya. Padahal, Xiaoyan sudah merebut pedang Juya sebelumnya. Pada saat ini, ketika melihat pedang dingin pemusnah kekosongan yang Juya pegang di tangannya, Xiaoyan pun tertekun sejenak. Dan kemudian, dia pun mengeluarkan pedang pemusnahan yang sama persis dari cincinnya sendiri. Pedang dingin pemusnah kekosongan itu adalah yang dicuri dari Juya. Jadi, tampaknya Juya tidak hanya mempunyai satu pedang kekosongan. Kedua pedang dingin pemusnah kekosongannya terlihat sama persis, yang sepertinya tidak ada perbedaan apapun pada keduanya. Kamu terlalu aneh untuk mempunyai 2 pedang, ucap Xiaoyan sambil mengangkat alisnya. Tetapi, Juya tampaknya tidak ingin menjawab perkataan Xiaoyan ini. Dan pada saat ini, kita bisa melihat kekuatan keabadian yang seperti aliran udara emas mengalir di atas armor dewa palsunya. Lalu, begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, Juya kembali menyapu dan menikam Xiaoyan dengan pedang dingin pemusnah kekosongannya. Yang mana, di dalam pedang itu terdapat kekuatan keabadian yang melonjak. Pada saat yang sama, sumber energi yang luas di tubuh Xiaoyan juga bergerak untuk menyelimuti tubuhnya. Dan saat ini, di sekitarnya, sumber energi itu berubah menjadi lautan api dalam sekejap mata. Sekarang, ketika Xiaoyan menggunakan teknik domain dewa apinya lagi, Xiaoyan tidak akan berhati-hati seperti sebelumnya, karena khawatir bahwa warisan energinya akan habis. Dengan 40 miliar sumber energi yang sudah dia capai saat ini, dapat memungkinkan Xiaoyan untuk menggunakan sumber energinya tanpa harus khawatir sumber energinya akan habis. Bisa kita lihat bahwa saat ini di bagian utama dari api di tubuh Xiaoyan adalah api berwarna hitam, yang tampaknya itu lebih aneh dari api biasanya. Sehingga jika Juya ingin menyerang Xiaoyan saat ini, dia harus melangkah ke dalam domain dewa api yang sudah menyebar di sekitar tubuh Xiaoyan. Teknik domain dewa api Xiaoyan dimulai dengan api abadi, yang merupakan salah satu inti apinya. Jadi, untuk praktisi Taisu, itu tergantung pada apakah pertahanan armor dewa palsu mereka akan cukup baik untuk tidak tertembus oleh api ini. Hal ini dikarenakan selama api abadi bisa masuk ke dalam armor dewa palsu, maka Xiaoyan bisa menggunakan api abadinya untuk menyedot semua energi kehidupan dari Juya. Dan hal ini tentu saja akan membuat Juya kerepotan.
Melihat perawakan Juya yang kejam, Xiaoyan juga mengangkat tangannya dan kemudian melambaikannya. Setelah itu, nyala api di sekitar tubuhnya pun tiba-tiba meletus bagaikan letusan gunung berapi. Di sisi lain, Juya yang menyapu juga tidak menghindari nyala api ini. Kecepatan sosoknya menyapu ke arah Xiaoyan. Tampaknya dia lebih cepat daripada sebelumnya. Yang kemudian dia pun melambaikan pedang pemusnah kekosongannya dan menebaskannya ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, pedang pemusnah kekosongan yang ditebaskan oleh Juya tiba-tiba meledakkan cahaya dingin. Yang kemudian, cahaya itu berubah menjadi energi pedang 100 kaki dan mengancam gelombang api yang dipicu oleh Xiaoyan. Ledakan keras pun bergema di medan perang. Energi pedang langsung menghalangi gelombang api Xiaoyan. Tapi, Xiaoyan tidak berhenti. Dia kembali mengayunkan pedang kekosongannya untuk memblokir serangan pedangnya itu. Di sisi lain, Juya juga mengayunkan pedang yang sama, dan dia berhasil mengalahkan serangan Xiaoyan kembali. Sampai-sampai, Xiaoyan harus mengayunkan tebasan ketiga. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa ada sesuatu yang salah di sekitarnya. Yang kali ini, Juya hendak menyerang Xiaoyan kembali. Selanjutnya, setelah Juya memasuki domain dewa apinya, Xiaoyan pun segera menggunakan penguasa baratnya dan melancarkan teknik tebasan api surgawi. Teknik bertarung ini digunakan bersama dengan domain dewa apinya, dan setelah 3 tebasan, domain dewa api akan meledak dengan kekuatan penghancur terkuatnya. Setiap sinar api di sekitarnya menjadi sangat gelisah, dan pada saat Xiaoyan mendapatkan tebasan ketiganya, sepertinya dia bahkan bisa mendengar api ini bersiul di telinganya. Teknik domain dewa api ini langsung menutupi daerah di sekitar Xiaoyan, yang kemudian itu berubah menjadi bola api yang membungkus sosok Juya di dalamnya. Ledakan besar pun kembali terdengar. Seluruh bola itu meledak, seolah-olah ditampar dari atas ke bawah oleh sebuah telapak tangan raksasa. Kekuatan penghancur pun menyapu sosok Juya, dan sosoknya juga tertembak mundur dengan ledakan bola api itu. Selain itu, kita bisa melihat bahwa sosok Juya terhuyung-huyung beberapa langkah pada saat ledakan ini. Namun, pukulan yang tampak ganas ini tidak menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Juya. Dan adegan ini kita dapat melihat bahwa pertahanan armor dewa palsu di tubuhnya bahkan lebih menakjubkan daripada yang dibayangkan. Tapi meskipun dia tidak terluka, dia selalu dalam keadaan pasif dalam pertempuran antara dirinya dengan Xiaoyan, di mana sebagian besar serangannya barusan hanya digunakan untuk meredakan serangan Xiaoyan. Namun, adegan ini membuat Juya semakin tidak senang. Setelah tubuhnya tersentak oleh ledakan bola api, kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam. Dan kita bisa melihat bahwa tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang. Di mana pelangi panjang ini tidak membentuk garis lurus, tetapi membentuk seperti ular yang tidak beraturan. Dan rutenya menyapu menuju Xiaoyan. Tampaknya dia ingin memperpendek jarak antara pertarungannya dengan Xiaoyan. Tetapi, Xiaoyan selalu membuatnya tidak bisa mendapatkan keinginannya. Dan sepertinya, pada saat ini, Juya sudah benar-benar marah kepada Xiaoyan. Kali ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba membeku, dan kemudian dia pun memberikan pukulan ke arah depan, yang mana ada sosok naga yang terbentuk di ujung tinjunya. Dengan pukulan Xiaoyan ini, medan perang tiba-tiba terdistorsi, dan naga petir 1000 kaki meraung dengan keras, yang mana sosoknya mengaum ke arah Juya yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Teknik guntur langit. Pukulan naga guntur, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, Juya bergerak dengan sangat cepat. Ketika dia menghadapi naga yang bergemuruh, tubuhnya pun bergerak, dan dia menghindari mulut besar naga guntur itu. Dalam sekejap mata, dia menarik diri dan kemudian menginjak langsung tubuh naga guntur itu. Setelah itu, pedang dingin pemusnah kekosongan di tangannya dimasukkan ke dalam tubuh naga petir dengan keras, dan kemudian dia pun menyapu ke arah bagian depan dengan panik. Tubuh pedang pemusnah kekosongannya menembus seluruh tubuh naga guntur, dan saat mendekati sosok Xiaoyan, Xiaoyan di belakangnya melemparkan naga guntur 1000 kaki yang juga meledak dalam seketika. Kemudian, dia pun mengayunkan tarian pedangnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tekniknya ini menutupi sosok Xiaoyan tanpa titik buta. Tubuh dan keterampilan bertarung yang sangat bagus. Selain itu, ilmu pedangnya juga sangat bagus, ucap Xiaoyan sambil memperhatikan Juya. Xiaoyan pun mengangguk untuk memujinya, dan pada saat yang sama, sayap dewa di belakangnya juga langsung mengembun ketika tarian pedang dari Juya menyapu. Kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat tajam, dan setiap energi pedang dihindari dengan sempurna oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk untuk memujinya, dan pada saat yang sama, sayap dewa di belakangnya juga langsung mengembun ketika tarian pedang dari Juya menyapu. Kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat tajam, dan setiap energi pedangnya dihindari dengan sempurna oleh Xiaoyan. Selain itu, sambil menghindari serangan ini, sosok Xiaoyan juga tanpa sadar datang ke depan Juya.
Di sisi lain, wajah Juya yang berada di balik topengnya tiba-tiba menyusut karena adegan ini. Itu karena semua energi pedang yang diayunkan barusan bisa dihindari oleh Xiaoyan, yang mana dia bahkan lebih terkejut ketika melihat sayap dewa yang ada di belakang Xiaoyan. Apakah dia mempunyai sayap dewa milik Dewi Perang? Ucap Juya yang terkejut. Tampaknya ketika melihat sayap dewa yang ada di punggung Xiaoyan, dia mengenali benda itu. Hanya saja nama yang dia katakan berbeda dari sayap dewa yang telah dipelajari oleh Xiaoyan, yang sepertinya sayap ini juga dibuat oleh orang-orang dari dunia Taizu. Namun, Xiaoyan tidak bisa mendengar Juya bergumam. Kali ini, kecepatan tubuh Xiaoyan meningkat dengan tajam, dan dia melambaikan penguasa baratnya dan kemudian menghancurkannya ke arah Juya. Melihat ini, Juya juga mengayunkan pedang panjangnya untuk memblokir serangan Xiaoyan, tetapi saat penguasa baratnya jatuh, dia tidak mendengar suara emas dan besi yang bertabrakan, dan pada saat berikutnya, Juya hanya merasakan perutnya tenggelam. Jelas, itu adalah sosok dengan penguasa raksasa yang bersiul dari atas kepalanya. Tetapi, pada saat itu, dia memukul perutnya dengan sangat keras. Juya pun mengerang kesakitan, dan meskipun dia memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dari armor dewa palsu, sosoknya ditolak oleh kehidupan. Tetapi, ketika penguasa barat menghantamnya, dia masih merasakan gelombang energi dan darah yang melonjak dari dalam tubuhnya. Merasakan ini, Juya pun langsung terlihat kaget dan mengambil posisi bertahan. Karena kecepatan Xiaoyan saat ini terlalu cepat baginya, Juya pun tidak langsung melawan. Sementara itu dari kejauhan, tiba-tiba ada seberkas cahaya yang muncul dari mulut Dewa Taizu, di mana cahaya ini bergegas menuju sosok Juya. Kemudian, cahaya itu mendarat di armor dewa palsunya, dan tepat saat Xiaoyan menyapu ke arah Juya lagi, dua sayap bersinar dengan besi dan baja yang tiba-tiba sayap ini meraung dari belakang Juya. Sang penguasa raksasa yang diayunkan oleh Xiaoyan juga gagal untuk menghantam Juya, dan adegan ini menyebabkan pupil mata Xiaoyan menggencil. Setelah itu, pada detik berikutnya, sebuah pedang menghantam dada Xiaoyan dengan sangat keras. Untungnya, Xiaoyan juga mengenakan armor dewa palsu, sehingga ketika serangan pedang itu bertabrakan dengan armornya, percikan api berhamburan kemana-mana, di mana hal ini juga membuat Xiaoyan melangkah mundur beberapa puluhan kaki. Selanjutnya, tepat ketika Xiaoyan melihat ke bawah untuk melihat armornya, ternyata armor di dada Xiaoyan dipotong dengan tanda pedang yang tidak dangkal, yang bahkan itu bertabrakan dengan daging dan darahnya. Tetapi, daging dan darah di bawah armor itu tidak memiliki bekas luka sedikit pun, yang bahkan itu menabrak daging dan darahnya. Tetapi, daging dan darah di bawah armor itu tidak memiliki bekas luka sedikit pun. Jelas, meskipun Juya bisa menembus armor dewa palsu milik Xiaoyan, Xiaoyan masih punya tubuh abadi bintang 3 dari avatar Yuan Shen, di mana tubuh ini tidak akan mempan jika dihantam oleh serangan fisik apapun. Meskipun pedang Juya tidak melukai Xiaoyan, pedang itu masih mampu menembus pelindung tubuh Xiaoyan, yang padahal armor dewa palsu adalah pelindung yang sangat kuat. Jadi, serangan Juya kali ini sudah cukup menakutkan. Terlebih lagi, jika saja Xiaoyan tidak memiliki tubuh avatar Yuan Shen, pedang tadi pasti sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan berat pada tubuh Xiaoyan. Akan tetapi, pada saat ini, pedang energi milik Juya yang sebelumnya percaya diri ketika melihat Xiaoyan yang bahkan tidak memiliki setetes darah pun, wajah Juya pun yang ada di balik pelindung kepalanya sudah tampak pucat. Tapi sejauh ini, baik Juya maupun Xiaoyan, keduanya tidak benar-benar menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Setidaknya, tidak ada dari mereka yang menunjukkan kartu terkuatnya masing-masing. Kedua belah pihak sepertinya sedang menguji kemampuan masing-masing, dan Xiaoyan juga tahu bahwa masih cukup sulit untuk melenyapkan Juya, karena kekuatannya dan armor dewa palsu yang melekat pada tubuh Juya juga memiliki pertahanan yang sangat kuat. Selain itu, Juya dan Xiaoyan perlu menggunakan banyak kekuatan keabadian dalam pertempuran sampai sekarang. Tentu saja, Juya tidak mampu menahan serangan barusan, dan pertempuran antara kultivator kuat seperti ini tidak bisa terlalu cepat. Kemudian, ketika kekuatannya tidak benar-benar hancur, leper pertempuran ini pasti akan datang dan pergi, dan lebih banyak korban yang akan benar-benar terjadi. Lalu, setelah beberapa pengujian, Juya merasa bahwa pergerakan Xiaoyan sangat tidak terduga, dan pukulan barusan membuktikan teror dari kekuatan fisik Xiaoyan. Jika tebakanku benar, kamu sepertinya menggunakan tubuh abadi yang hanya ada di dalam rumor. Dari sudut pandang ini, tidak mungkin kamu menjadi salah satu dari kami, yaitu para dewa Taizu, ucap Juya dengan perlahan, dan Xiaoyan juga mengangguk tanpa menyangkal sedikit pun. Itu benar, dan itu memang sangat jelas terlihat. Terlebih lagi, aku tidak mengatakan bahwa diriku adalah orang yang berasal dari golongan kalian. Karena bagaimana mungkin dunia Taizu bisa memiliki orang yang sangat kuat seperti diriku?
ucap Xiaoyan sambil mengangkat bahunya dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu hanyalah seekor semut. Dan apakah kamu berpikir bahwa tingkat kekuatanmu itu dianggap sebagai orang yang kuat? Ucap Juya dengan marah karena kesal dengan ejekan Xiaoyan. Oh, benarkah begitu? Tapi tanpa cangkang kura-kura itu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara di depanku. Apakah aku adalah semut di matamu? Jawab Xiaoyan dengan santai. Cangkang kura-kura, bahkan jika kamu memiliki umur 100.000 tahun, kamu tidak akan bisa membuat armor dewa palsu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menggunakan armor dewa palsu, itu sama sekali tidak diizinkan oleh pihak dunia Taisu. Jadi, kamu harus mati hari ini, ucap Juya. Setelah berbicara, Juya melambaikan pedang panjang di tangannya, dan pedang dingin pemusnahan kekosongnya yang ada di lengannya pun menelan cahaya dingin. Ini benar-benar memalukan. Sepertinya kamu harus memiliki beberapa keterampilan nyata. Seperti barusan, aku akan berpikir bahwa kamu terlalu banyak menunda-nunda waktu, ucap Xiaoyan dengan senyum acuh tak acuh. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi sebanyak 1 ton. Terima kasih yang sudah menonton.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。